Ini adalah catatan anak kecil yang menjadi cerita perjalanan hidup. Catatan yang selalu menemaniku, mengisi hari-hari yang penuh dengan cerita. Catatan yang aku tulis setiap saat, di mana aku bisa menuangkan isi hatiku dan akan selalu menjadi bagian dari kehidupanku. Catatan 9. Hari ini aku bangun agak siang setelah semalam tak bisa tidur karena menunggu bapak pulang dari ronda bersama masyarakat sekitar. Kulihat bapak masih terlelap tidur. Mungkin kecapean setelah semalaman meronda kampungku yang kedatangan perampok. Aku ingin dengar cerita bapak tentang kejadian semalam. Tapi aku harus segera berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah seperti biasa, aku menuju kebun di mana bapak sedang menyelesaikan pembuatan rumah kami. Genting sudah terpasang semua, bilik bambu sudah tinggal sedikit lagi yang belum terpasang dan sedang dikerjakan oleh bapak. Berarti sebentar lagi kami akan segera pindah rumah, menempati rumah baru yang sederhana itu. Hampir seluruh proses pembuatan rumah, mulai dari pembersihan tanah kebun, persiapan lahan, pengukuran, hingga pengerjaan pembuatan rumah, dikerjakan sendiri oleh bapak berdua aku. Nah, besok hari Sabtu, seperti yang sudah dijanjikan bapak waktu kami sama-sama menganyam bambu untuk bilik terakhir, bahwa kami akan tidur berdua di sini sebelum kami pindah. Wow, siapa yang tidak merasa senang mendengar janji itu? Aku sudah tak sabar menunggu hari Sabtu besok. Pagi ini ketika berangkat ke sekolah, aku melewati rumah baruku, memandang sekilas, dan aku tersenyum senang. Nanti malam aku akan tidur di rumah baruku berdua bapak. Saat pulang sekolah pun, pikiranku masih tertuju pada rencana tidur di rumah baru itu. Tiba-tiba tanganku ditarik temanku untuk ikut naik sebuah mobil bak terbuka. "Ayo naik saja, kita pulang naik mobil ini," kata temanku. Anehnya aku menurut saja diajak temanku itu. Padahal untuk pulang sekolah, biasanya aku cukup berjalan kaki saja. Rumahku tidak sampai 1 kilometer. Jalan kaki pun tidak capek. Ternyata setelah naik pickup itu, kulihat beberapa kawanku sudah ada di atas. Ada 4 orang anak. "Ayo sini," kata temanku mengajakku duduk di lantai bak mobil itu. Setelah beberapa menit mobil itu berjalan, pas berada depan rumahku, aku berteriak minta berhenti. Aku mau turun. Tapi mulutku disekap oleh temanku untuk diam dan ikut kendaraan itu sampai berhenti. Aku sudah mulai kesal dan khawatir. Mau kemana sebenarnya kendaraan ini? Aku meronta-ronta dan pegangan tangan Soleman lebih kuat karena tubuhnya lebih bongsor. Setelah melewati jalan aspal selama kurang lebih 6 km, mobil itu berbelok melalui jalan tanah, berbatu, menyusuri kali kecil, melewati rumpun-rumpun bambu, kebun tembakau, gudang-gudang tembakau, dan kebun salak yang sangat luas, serta melewati bukit-bukit perkebunan teh. "Kita mau kemana ini?" teriakku keras.
Kulihat teman-temanku yang lain sudah mulai takut dan khawatir. "Kamu kenal enggak dengan sopir itu?" tanya Sugeng pada Soleman yang mengajak kami. Ternyata Soleman menggeleng dengan pucat. Akhirnya ku dorong Soleman untuk melepaskan pegangan tanganku. Aku berdiri, berjalan menuju ke depan dan menggedor-gedor atap depan mobil itu, minta sopir berhenti. Mobil berhenti. Si sopir turun melihat kami dengan kaget. "Kalian mau kemana?" tanya sopir itu. "Saya mau pulang, Pak, tapi Bapak tadi tidak berhenti," kataku dengan takut. "Kok kalian tidak mengetok atau teriak minta berhenti?" "Kami takut, Pak," kata si Suto yang badannya gemuk dan kepala gundul itu hampir menangis. "Sudah, kamu semua turun sini saja. Salah kamu sendiri, bukan salah saya," kata Pak sopir itu marah, dan segera menghidupkan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan kami. Kulihat mobil semakin jauh dan lenyap di kelokan yang penuh pohon-pohon. Kemudian kami saling pandang, bingung menuju arah pulang. "Ini semua gara-gara kamu, Man. Kamu harus tanggung jawab," kata Abu sambil mendorong Soleman hingga hampir terperosok ke kali kecil di belakangnya. "Dasar," saut Suto dengan mata nanar dan dahi mengkerut menunjukkan amarahnya yang tertahan. "Salah sendiri, kok kamu ikut?" balas Soleman dan menimbulkan amarah teman yang lain dan berusaha mendorong mengerubuti Soleman yang tubuhnya lebih besar itu. "Hei, sudah!" teriakku kesal. "Kita sudah kepalang basah mau dibujuk dia. Sekarang bagaimana kita bisa pulang? Ayo pulang sekarang!" ajakku akhirnya diikuti teman-temanku. "Siapa yang tahu jalan memotong biar cepat sampai rumah?" tanya Gunawan, dan semua menyatakan tidak tahu. "Aduh, benar-benar sial aku ini," teriak si Damar dengan nada kesal. Baru berjalan sekitar 1 kilo, teman-teman sudah mulai terlihat lelah. Pakaiannya basah oleh keringat. Si gendut Suto sudah melepaskan sepatunya. Beberapa kali kulihat mengelap keringat di keningnya dengan tangannya. Perutku sudah terasa lapar, sementara kami masih di tengah-tengah hamparan kebun tembakau yang sangat luas. Tidak ada terlihat manusia satupun di sekitar kebun itu. Kami masih tetap berjalan, tapi satu sama lain sudah tidak segerombol lagi. Di belakangku, Soleman berjalan sendiri. Di belakang agak jauh, Suto, dan masih di belakangnya lagi, yang lain sudah jalan melambat. Aku sudah berada sekitar 10 meter di depan kawanku yang lain. "Bisa agak cepat nggak ya kalian? Aku nggak bisa jalan selelet ini. Kita masih jauh loh," kataku dengan sedikit kesal. Tiba-tiba saja Soleman berlari melewat sambil menengokku sekilas dan meninggalkan kami semua. Ia berlari terus tanpa menengok lagi ke belakang. Semakin jauh dan jauh meninggalkan kami. Tentu saja kami jengkel dengan ulah Soleman itu. "Dasar manusia tak tanggung jawab," sungut Suto seraya mengambil bongkahan tanah dan melemparkannya ke arah Soleman. Tapi tentu saja tak sampai ke tubuh Soleman, karena ia sudah jauh hampir tak terlihat kelokan jalan. Tiba-tiba dari arah belakang ada 2 orang bapak mengendarai sepeda. Langsung ku berhentikan, minta tolong ikut untuk 2 orang temanku yang jalannya sudah terlihat kelelahan, Suto dan Sugeng. Sementara aku dan Damar tetap berjalan dengan semangat. "Ayo Mar, kita pasti kuat," kataku menyemangati Damar. "Ayo, aku masih kuat kok. Cuma lapar saja yang gak kuat," kata Damar. "Aku juga sudah lapar.
Tapi mau makan apa di tengah kebun tembakau ini? Tak satu pun tampak pohon buah, pepaya atau apalah yang bisa kami makan. Kita istirahat di gudang tembakau sebentar ya, ke sebuah bangunan tua di depan. Ayo, jawabku mengikuti Damar menuju bangunan tua itu. Tiba-tiba, "Heh, mau kemana kamu?" bentak seseorang dengan wajah tegang, badan kekar, dan di lengannya melingkar sebuah gelang akar bahar. Langsung saja keluar 2 orang menangkap kami dimasukkan ke gudang itu. Gelap, bau tembakau, membuatku pusing, ditambah rasa lapar di perutku. "Saya hanya mau istirahat, Pak. Saya capek jalan dari sana," kataku sambil menunjuk arah di mana kami berasal. "Diam kamu," bentaknya. "Ini teman kamu ya?" katanya seraya mendorong masuk Soleman hingga jatuh terjerembab ke lantai. Kemudian pintu gudang ditutup dari luar. Ruangan menjadi pengap, sangat gelap. Aku mengintip lewat lubang dengan memanjat bangunan itu. Ternyata di belakang gudang ada beberapa mobil dan sepeda berjajar, tertutup beberapa karung yang dijajarkan, sehingga menghalangi pandangan dari luar jalan berbatu itu. Beberapa orang terlihat berjaga-jaga. Mereka sedang mengisap rokoknya, duduk di setiap sudut bangunan tua itu dengan memukul-pukulkan sebuah tongkat ke tanah di depannya. Tiba-tiba terdengar suara mikrofon. "Semua yang ada di gudang tembakau, kamu sudah kami kepung. Menyerah atau saya tembak. Cepat!" Saya hitung dari angka 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. "Tidak menyerah, saya tembak." Seraya terdengar beberapa anggota polisi berseragam dan berpakaian preman menyusup dengan masing-masing membawa pistol siap untuk menembak. Satu persatu orang-orang itu ditangkap dan diborgol tangannya, didorong menuju mobil polisi bak terbuka. Beberapa polisi mendobrak pintu gudang yang terisi kami bertiga, seraya menodongkan pistolnya. Kami ketakutan. "Pak polisi, kami disekap orang-orang itu, Pak," kataku kepada Pak polisi itu. "Iya Pak, betul," kata Soleman membenarkan ucapanku. Segeralah kami diajak untuk ikut ke mobil polisi yang masih menyalakan kelap-kelip lampu warna birunya. Kulihat muka Soleman biru bekas dipukul. Bibirnya membengkak dengan sedikit darah yang sudah mengering. "Kamu tadi dipukul ya, Man?" tanyaku pada Soleman. "Iya nih, aku kualat sama teman-teman. Aku menyesal sudah menyusahkan kalian semua," kata Soleman sambil menunduk. Akhirnya polisi yang membawa kami sampai di kantor polisi yang tak jauh dari rumahku. Setelah dilakukan tanya jawab dengan petugas di sini, akhirnya kami diantar pulang dengan mengendarai mobil yang mengangkut kami tadi. Bapak ibuku kaget melihat aku keluar dari mobil polisi itu. "Loh, kok? Kamu dari mana baru pulang sekolah sudah sore begini?" Belum sempat aku menjawab pertanyaan bapak. Akhirnya Pak polisi menjelaskan duduk perkara kami, dan setelahnya Pak polisi pamit meninggalkan kami. "Terima kasih Pak polisi." Bagaimana kisahku selanjutnya ya? Ikuti kisahku di catatan 10.